Allah Maha Penerima Taubat hambanya, namun tidak semua orang yang bertobat diterima tobatnya oleh Allah. Maka tobat yang sebenar-benarnya adalah tobat yang diterima oleh Allah, Tuhan alam semesta ini. Lalu apa yang dimaksud dengan tobat yang sebenar-benarnya? Hakikat tobat adalah kembali kepada Allah dengan sukarela dan dengan ketulusan yang tinggi. Yang dimaksud ketulusan tinggi adalah Anda masuk dalam tobat hanya karena Allah semata-mata, bukan karena yang lainnya, bukan karena ingin dilihat orang sebagai orang yang baik, bukan karena Anda sudah bosan dengan maksiat yang Anda buat, bukan karena Anda ingin dicintai oleh orang-orang terdekat Anda. Bahkan tobat Anda juga bukan karena ada iming-iming sesuatu yang tersembunyi dari manusia lainnya. Hanya Anda yang tahu hakikat sebenarnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat 66, yaitu surat At-Tahrim ayat 8, yang terjemahannya sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu tobat yang sebenar-benar tobat. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jika Anda ingin tobat dengan sebenar-benarnya tobat, yaitu tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengampun, maka Anda harus dan mesti melakukan tobat dengan ketulusan yang dalam, sedalam-dalamnya. Maka tidak perlu ada yang tahu bahwa Anda sudah bertobat kepada Allah. Sebab jika Anda memperlihatkan tobat Anda kepada manusia yang lain, maka dikhawatirkan tobat Anda ingin ada pujian, ingin ada sanjungan dari makhluk lainnya. Mungkin Anda beralasan ingin menunjukkan tobat Anda kepada manusia sebagai contoh yang baik dari Anda. Mungkin juga Anda beralasan bahwa Anda ingin membuktikan bahwa Anda sekarang sedang berusaha menjadi orang baik. Maka jika masih ada sedikit saja keinginanmu mau menunjukkan amalan tobat Anda kepada selain Allah, dan di waktu yang sama Anda mau menunjukkan bahwa tobat Anda hanya kepada Allah semata-mata, niscaya ini sesuatu yang saling berlawanan dan tidak dapat diterima tobatnya. Di satu sisi Anda ingin menunjukkan hanya pada Allah semata Anda bertobat, namun di sisi yang lain Anda ingin menunjukkan kepada selain Allah sebagai bukti tobat Anda. Maka sungguh tanpa Anda sadari, Anda sudah bersyarikat dalam niat bertobat kepada Allah dan ingin pengakuan manusia lainnya. Bersyarikat dalam niat bertobat kepada Allah dan juga berkongsi niat kepada selain Allah, maka tobat Anda tidak akan diterima oleh Allah. Sebabnya Tuhan yang memiliki kekuasaan mutlak, penuh, total, tanpa ada kepemilikan makhluk sedikit pun. Maha suci Allah dari percampuran kekuasaan dengan makhluknya. Oleh karena itu, tobat Anda hanya mutlak untuk Allah dan bukan untuk yang lain selain Allah, walau hanya semacam goresan kecil yang ada dalam hati Anda. Jika niat tobat Anda sudah benar-benar hanya untuk Allah semata-mata, setelah itu Anda masuk dalam tahap penyesalan. Anda menyesal bukan karena perbuatan salah Anda sebelumnya sudah diketahui oleh manusia yang lainnya, akan tetapi murni dari keinginan Anda sendiri yang tulus untuk kembali kepada Allah semata-mata dan ingin meninggalkan semua kesalahan Anda pada masa lalu. Kemudian Anda hanya ingin berbuat baik dengan sebaik-baiknya dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Dan semua ini Anda lakukan tanpa mengharap sanjungan dari manusia yang lain. Jadi penyesalan Anda hanya semata-mata untuk Allah dan tidak berkongsi untuk selain Allah.